Ya, bagian-bagian otak ya. Baik. Sebenarnya kalau di kelas offline tuh saya suka kasih kuis ya di Gform ya. Kalian kan sebenarnya udah ada kuisnya juga, tapi kuisnya sangat sederhana karena cuma benar salah ya. Oke. Saya share screen ya. Bentar, kelihatannya agak besar. Oke. Bisa terlihat? Oke, untuk yang ketiga ini ya mungkin saya brief sedikit ya. Kemarin itu kita belajar tentang anatomi sistem syaraf ya. Kalau bicara tentang anatomi itu sebenarnya apa sih yang ada di dalam pikiran kalian? Boleh diketik, boleh dijawab langsung juga. Anatomi bagian tubuh, Bu. Anatomi. Iya. Bagian-bagian dari apa namanya? Sistem yang ada di dalam diri kita ya. Apa ya? Bagian-bagian tubuh, bagian-bagian apakah itu luar maupun di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, kalau anatomi sistem syaraf itu berarti bagian-bagian dari sistem syaraf atau neuron ya. Kalau bahasa Inggrisnya sistem syaraf itu kan neuron ya. Jadi neuron system. Nah, kemarin itu kita belajar tentang susunan umum sistem syaraf ya, sel-sel sistem syaraf. Sedikit tentang sumsum tulang belakang. Lalu ada 5 bagian utama di otak kita dan struktur utama otak ya. Ini nervous system ya seperti ini. Jadi ternyata di nervous system atau sistem syaraf itu bisa neuron atau nerve ya, nervous. Nah, itu ternyata ada di seluruh tubuh kita dari kepala sampai kaki ya. Seperti ini. Nah, ini nanti kita akan belajar di pertemuan keempat ini tentang bentuk dari sel syaraf itu seperti apa ya. Baik, sekarang kita coba masuk ke susunan sistem syaraf pusat ya. Susunan umum sistem syaraf ya, Bu. Ini pusatnya saya lupa dihapus ya. Jadi ada sistem syaraf ya. Di dalam tubuh kita itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem syaraf tepi atau PNS. Di sini ada yang PNS. PNS itu kepanjangan dari kependekan dari peripheral nervous system atau sistem syaraf tepi ya. Yang dia itu adanya di luar tengkorak dan di tulang belakang. Ya, di sini. Sedangkan sistem syaraf pusat atau sentral ya, kalau sentral itu kan pusat ya. Central nervous system adanya di tengkorak atau dan juga tulang belakang ya, bagian sini. Dan dia nyambung kan ya. Jadi semuanya nyambung dan berpusat mereka akan semuanya menuju ke central nervous system atau sistem syaraf pusat. Nah, kemudian sistem syaraf tepi ya, masuk ke sistem syaraf tepi dulu yang ke seluruh tubuh tadi itu terbagi menjadi 2 bagian, yang somatik dan otonom ya. Bentar, saya kecilin dulu deh. Ya, jadi sistem syaraf pusat itu ada yang somatik dan otonom ya. Kalau somatik itu ya sistem syaraf yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal di luar tubuh kita gitu ya. Jadi semua stimulus-stimulus yang dari luar tubuh kita itu akan berinteraksi dengan sistem syaraf somatik ini.
Nah, dia juga terbagi dua, yang afferent sama efferent. Ya. Syaraf afferent, kita ingat kalau dalam bahasa Inggris itu ada arrive ya. Arrive itu kan apa namanya, awal hurufnya itu A, huruf A, arrive. Afferent itu berarti semua stimulus yang dari kulit, otot-otot rangka, sendi, mata, telinga itu masuk ke dalam atau tiba ya, arrive itu kan tiba ke dalam sistem syaraf pusat ya. Lalu sistem syaraf efferent atau kalau sini exit ya, E-nya itu exit, itu adalah dari sistem syaraf pusat menuju otot-otot skeletal atau rangka, keluar ya, keluar dari tubuh kita. Kemudian ada sistem syaraf otonom, mengatur lingkungan internal tubuh ya. Jadi ada di dalam tubuh yang namanya otonom, dia berarti bekerja sendiri, tidak diperintahkan oleh, tidak bisa kita apa namanya, kita sengaja membuat mereka melakukan sesuatu gitu ya. Tapi dia otonom dan mengatur lingkungan internal di dalam tubuh kita. Contohnya yang syaraf afferent ya atau arrive ya, berarti dia dari organ-organ dalam tubuh kita ya, jantung, paru-paru gitu ya, usus ya, itu masuk ke dalam central nervous system. Yang efferent berarti dari central nervous system menuju organ-organ dalam. Nah, si syaraf otonom ini atau ANS ini apa namanya, singkatannya dari bahasa Inggris ya, autonomous nervous system, juga terdiri dari dua bagian, yaitu simpatik dan parasimpatik. Nah, sistem simpatik ini biasanya dia tugasnya menstimulus, mengorganisasi ya, meningkatkan meningkatkan kerja gitu ya dari organ-organ di dalam gitu ya, dan dia meningkatkan kerja memproduksi ya sumber-sumber energi dalam situasi yang mengancam. Jadi kalau misalnya ada perubahan saraf simpatik, biasanya terjadi karena ada rangsangan psikologis yang sangat kuat, misalnya rasa takut, rasa marah gitu ya. Itu semuanya dikerjakan oleh sistem syaraf simpatik. Kalau yang parasimpatik ini sebaliknya gitu. Kalau yang simpatik tadi arousal ya, meningkat gitu ya, apa namanya, kerjanya. Nah, kalau yang parasimpatik ini justru menghemat energi ya. Jadi di sini ada relaksasi psikologis, yang tadinya marah mungkin jadi rileks gitu ya. Yang tadinya ketakutan jadi pelan-pelan jadi tenang lagi. Nah, setiap organ otonom kita itu menerima input simpatik dan parasimpatik yang berlawanan. Ini kalau misalnya ada yang punya buku, ada di bagian belakang tuh ada ini ya, di bagian appendix-nya ada apa namanya, kerja-kerja dari sistem syaraf simpatik dan parasimpatik ini. Ini contohnya apa namanya, yang tadi ya, PNS ini ya, PNS. Kemudian sebagian besar sistem syaraf peripheral nervous system atau tepi ya, sistem syaraf tepi keluar dari sumsum tulang belakang, kecuali ada 12 pasang syaraf kranial yang keluar langsung dari otak. Ya, misalnya syaraf penciuman dan optik. Lalu ada syaraf kranial yang terpanjang, yaitu vagus ya, syaraf sensori motorik menuju dan keluar usus. Lalu central nervous system adalah organ tubuh yang paling terlindungi ya, di kepala kita kan. Sentral itu kan pusatnya di kepala kita gitu ya. Dan dia ini terbungkus oleh 3 selaput pelindung yang namanya menings ya. Yaitu durameter ya, selaput yang kuat. Ada arachnoid membran, subarachnoid membran, diameter ya. Mungkin kita nggak terlalu terlalu membahas ini secara mendalam. Lalu ada cairan juga, cairan cerebrospinal ya di subarachnoid membran ini. Kalau mengalami kekurangan, dia akan biasanya kalau menggerakkan kepala dia akan menjadi sangat pusing ya. Kalau misalnya mungkin habis operasi gitu ya, atau ada hal-hal tertentu yang membuat cairan ini jadi berkurang ya. Nah, kalau kelebihan cairan itu biasanya akan menyebabkan penyakit yang kepalanya besar itu ya. Ada yang ingat namanya? Saya lupa. Hidrosefalus. Bu. Ya. Nah, kemudian juga di sini dibahas tentang adanya penghalang darah ke otak ya, atau blood brain barrier. Namanya agak-agak membingungkan, tapi sebenarnya
intinya di otak kita tuh memiliki semacam saringan gitu ya, sehingga nggak semua zat itu bisa masuk ke dalam otak yang dibawa oleh darah ya. Terutama molekul-molekul yang besar itu sulit untuk masuk ke dalam otak ya, kecuali beberapa molekul yang misalnya gula ya, glukosa itu katanya molekulnya lumayan besar, tapi karena dibutuhkan gitu ya di dalam otak kita untuk energi kita berpikir gitu ya, maka ada di bagian tertentu yang bisa meloloskan ya molekul ini. Kemudian bahas tentang susum tulang belakang juga ya. Di sini ada gray matter ya, ada juga white matter. Kemudian ada lengan dorsal di gray matter ya, dan lengan ventral. Kalau lengan dorsal ya itu untuk menghantarkan stimulus sensorik ya. Berarti dari semua bagian tubuh kita termasuk panca indera kita itu ke otak ya. Sedangkan kalau ventral root yang bagian putih ya, white matter ini untuk menurunkan perintah-perintah dari otak agar motor kita bisa bekerja ya sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh otak kita atau sistem syaraf pusat kita. Nah, itu kemudian ada bagian-bagian otak ya. Di sini di otak kita itu kan mulai dari yang bagian yang paling bawah ya, yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang, kemudian dia naik ke atas ya, kemudian dibungkus oleh telencephalon atau hemisfer cerebral ya, otak yang besar itu ya. Nah, bagian-bagiannya ada mesencephalon, namanya medula ya, atau medula oblongata ya. Kalau dulu mungkin waktu SMA pernah belajar. Kemudian metencephalon. Nah, kemudian ada otak tengah tuh mesencephalon, lalu otak depan ya diencephalon, dan yang terakhir adalah telencephalon atau hemisfer cerebral ya. Nah, dari mesencephalon sampai diencephalon itu biasanya kita sebut brainstem atau batang otak. Kadang kita sering dengar ya brainstem ya atau batang otak. Ternyata kalau di buku ini ya disebutkan bahwa yang namanya batang otak itu ya dari mesencephalon ya yang paling bawah ya, bagian otak paling bawah, sampai ke diencephalon ya, atau bagian otak yang biasanya ini sistem limbik ya, sistem limbik. Nah, ini seperti ini. Kita lihat dari medula oblongata yang warnanya orange ya, bisa kelihatan ya. Kemudian ada pons dan cerebellum, ini bagian metencephalon ya. Kemudian ada mesencephalon di sini. Lalu ada diencephalon nih bagian talamus dan hipotalamus ya. Nah, ini biasanya yang disebut dengan sistem limbik di sini ya, yang berhubungan dengan perasaan atau emosi kita, dan sangat erat hubungannya dengan perilaku-perilaku termotivasi gitu ya. Lalu terakhir adalah cerebrum atau cerebral, hemisfer cerebral atau telencephalon ya. Jadi ada beberapa namanya, ada cerebrum, cerebral, hemisfer cerebral ya, atau telencephalon tadi. Jadi ini ada cerebrum, ini ada cerebellum ya. Cerebellum itu otak kecil ya di sini. Dia bagian dari metencephalon. Nah, struktur utama ya, mungkin ini kalian udah baca juga. Yang pertama medula, ini banyak sebenarnya lintasan-lintasan syaraf ya, syaraf yang merupakan trek atau lintasan untuk membawa sinyal-sinyal dari sistem indrawi kita ya, atau dari seluruh tubuh kita ke otak ya. Dan dia juga sangat penting untuk berfungsi dalam ketika saat kita tidur, atensi ya, perhatian, gerakan ya, pemeliharaan pemeliharaan muscle tone ya, otot-otot kita ya, berbagai refleks kardiak ya, di jantung kita, sirkulatorik atau pernafasan kita ya, dan respiratorik ya. Kemudian metencephalon ini di sini sama juga, ada banyak track juga, tapi di sini ada tonjolan pons sama cerebellum ya.
Di sini ada struktur sensori motor yang penting. Nanti kita akan belajar sensori motor ya di pertemuan ke-7 kayaknya. Kemudian bila rusak bisa akan membatasi kemampuan seseorang untuk mengontrol gerakan, ya. Dan juga bisa menghasilkan berbagai defisit kognitif. Ya, makanya kalau dulu itu orang dulu itu takut ya kalau anak kecil itu jatuhnya sampai geledak ya, geledak itu kepala belakangnya ke ubin gitu ya. Nah, masuk ke mesencephalon, ini ada tectum, ada tegmentum ya. Terutama ada untuk fungsi pendengaran dan fungsi penglihatan gitu ya. Dan dia tempatnya substantia nigra, substansi hitam. Substantia nigra adalah tempat penghasil dari neurotransmitter dopamin. Ya, nanti kalian akan belajar tentang neurotransmitter ya di pertemuan ke-4. Lalu di sini ada sensori motor yang penting juga. Lalu ada diencephalon. Nah, di diencephalon ini ya terdiri dari dua bagian yang sangat penting, yaitu talamus dan hipotalamus ya. Talamus itu adalah sensor relay nuklei atau nuklei pemancar indera. Kemarin kita udah baca-baca ya tentang indera, udah belajar. Di sini ada lateral geniculate nuclei, ada medial geniculate nuclei, sama ventral geniculate nuclei ya. Visual, auditory, sama somatosensori. Sedangkan yang hipotalamus ini melepaskan hormon-hormon pituitary gland atau snot gland atau kelenjar ingus ya. Kalau dulu orang menganggapnya itu ada hubungannya sama ingus yang keluar gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Dia ternyata merupakan tempatnya raja hormon di situ. Rajanya hormon yang memerintahkan hormon-hormon lain yang ada di seluruh tubuh kita untuk bekerja. Dan di sini juga ada optic chiasm ya, di mana titik saraf-saraf optik dari masing-masing mata itu bergabung menjadi satu. Ada juga badan mamilaria. Terakhir adalah telencephalon ya. Di sini kerja otak yang paling kompleks itu adanya di atas itu ya. Di sana dikumpulkan informasi-informasi dari berbagai indera kita. Ya, kemarin kita udah belajar kayak misalnya lobus occipital ya, tempat visual gitu ya. Tempat memproses informasi visual, lobus temporal, tempat memproses informasi auditori gitu. Atau perabaan somatosensori adanya di occipital gitu ya. Occipital. Lobus occipital belakang ya, temporal samping, lobus di sini ya ada parietal ya, lobus parietal itu sensori, terutama somatosensori ya, dan lobus frontal itu fungsi motorik dan kognitif kompleks ya. Di sini. Terus ini mungkin bagian paling atas di otak kita ya, secara garis besar seperti ini. Untuk mempermudah di slot-slotin ya sama gambarnya, padahal sebenarnya enggak semua warnanya tuh abu-abu biasanya kalau di otak yang sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian ada sistem limbik, ini yang saya bilang tadi di di bagian diencephalon ya. Di sini ada terlibat dalam regulasi perilaku termotivasi. Ya, jadi ini sangat erat kaitannya dengan tadi ya, dengan otak besar tadi ya. Karena kan saling berhubungan gitu. Kalau misalnya ada misalnya kita melihat sesuatu yang membuat emosi kita naik, maka itu akan diolah di hipotalamus gitu. Hipotalamus akan memerintahkan hormon-hormon misalnya hormon di dalam tubuh kita untuk bekerja. Kalau stres itu biasanya ada hormon-hormon stres yang meningkat, kemudian juga mengaktifkan kegiatan di dalam tubuh kayak jantungnya semakin kencang berdetaknya gitu. Kemudian juga keluar keringat gitu ya. Kemudian tekanan darah naik ya, segala macam. Jadi di sini terlibat dalam regulasi perilaku termotivasi ya, fleeing, feeding, fighting, sama sexual behavior ya. Di sini ada amigdala, fornix ya, cingulate cortex sama septum. Lalu ada juga di bagian sini namanya ganglia basalis ya, bentuknya mirip ekor. Dan ini GB ini termasuk salah satu bagian otak yang fungsinya untuk membentuk habit ya, membentuk kebiasaan. Makanya
kalau di bagian kalau misalnya kita memiliki kebiasaan yang baik, itu ada sel-sel yang tumbuh di GB ini gitu. Termasuk juga kalau kita melakukan kebiasaan yang buruk, maka sel-sel yang buruk itu ya, kebiasaan buruk itu akan tumbuh gitu ya. Kalau semakin sering dilakukan, maka dia akan semakin kuat gitu ya, membentuk jaringan yang kuat dan akan lebih sulit makanya untuk dihilangkan kalau terutama kalau misalnya itu ada hubungannya dengan peningkatan dopamin ya, habit kebiasaan-kebiasaan itu. Kayak mungkin kebiasaan untuk main game, kebiasaan untuk nonton film porno gitu ya, atau kebiasaan apalagi misalnya adiksi obat-obatan gitu. Nah, itu ada hubungannya sama sistem reward di dalam otak kita. Dan ini terkait dengan GB, kemudian juga terkait dengan sistem limbik kita gitu, seperti itu. Ini yang ketiga. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Stop sharing. Untuk yang materi yang ketiga. Sebelum kita masuk ke materi yang keempat. Nah, materi yang keempat ini termasuk materi yang paling sulit ya di antara materi-materi biopsikologi yang lain. Materi keempat ini yang paling sulit karena sebenarnya sih kita nggak usah terlalu proses pembentukan neurotransmitter itu seperti apa juga nggak terlalu paham juga nggak masalah gitu, asal yang penting kita tahu prosesnya seperti ini, kemudian juga fungsinya apa gitu, neurotransmitter itu fungsinya apa, bagaimana kerja otak kita, kerja sel-sel syaraf di dalam otak kita, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke materi keempat? Cukup bisa dipahami nggak? Ibu Hifizah, mohon izin Bu, mau tanya Bu. Iya. Iya, saya mau nanya Bu, terkait, ini di materi sebelumnya juga, waktu itu kita sempat diskusi tentang adanya perubahan di otak ketika, jika ada perubahan mental illness gitu ya Bu, itu kan mempengaruhi otak ya Bu ya. Betul. Nah, itu apakah akan mempengaruhi otak secara keseluruhan atau ada bagian tertentu gitu sih Bu? Dan yang dimaksud dengan mempengaruhi otak itu apakah ada beberapa jaringan yang mungkin tidak tumbuh sebagaimana mestinya atau seperti apa gitu sih Bu? Terima kasih Bu. Oh iya, sama-sama. Sebenarnya sih tergantung berat ringannya gangguan mental yang dihadapi ya. Kayak misalnya kita juga mungkin akan belajar materi-materi yang lebih berat lagi, kayak misalnya nanti gangguan-gangguan mental semacam kecemasan gitu ya, kemudian schizofrenia atau orang gila gitu ya, atau depresi gitu ya. Bagaimana kondisi otak mereka gitu ketika mereka sedang mengalami hal itu. Dan ini juga sebenarnya ada terkait dengan materi keempat juga, terutama produksi hormon-hormon otak atau yang disebut dengan neurotransmitter ya. Kalau kita sering dengar hormon otak ya, tapi kalau di biopsikologi itu nama ilmiahnya itu neurotransmitter. Dan ini memang diproduksi oleh sel-sel syaraf yang ada di dalam kepala kita gitu. Termasuk tadi masalah dopamin itu ya, ada satu analisa ya di dalam buku ya, hasil penelitian dari buku biopsikologi, terlalu banyak dopamin, neurotransmitter dopamin di dalam otak kita itu menjadi salah satu penyebab orang menderita skizofrenia ya. Jadi otaknya itu aktif sekali, ada halusinasi, mungkin juga ada delusi gitu ya. Itu karena terluber dengan dengan dopamin tersebut gitu. Termasuk juga kalau misalnya orang lagi depresi, hormon-hormon otak apa aja yang keluar gitu. Ternyata mungkin hormon kortisolnya banyak keluar, sementara hormon-hormon bahagianya kayak misalnya tadi dopamin itu termasuk juga hormon bahagia ya, kemudian juga serotonin ya, itu menurun sangat rendah sekali porsinya di dalam otak kita, sehingga orang yang depresi itu sulit untuk bisa bangkit gitu, dia nggak bisa
dia tuh karena memang karena ada pengaruh hormon-hormon otak itu, akhirnya dia memerlukan bantuan obat-obatan gitu untuk meningkatkan produksi hormon-hormon bahagianya gitu, seperti itu. Jadi tergantung berat ringannya gangguan mental. Apakah dia bisa sembuh seperti sedia kala ya? Banyak kasus-kasus kayak misalnya depresi itu bisa sembuh ya, selama dia tadi mungkin awalnya dia mengikuti terapi obat, tapi kemudian diikuti dengan terapi psikologis dan terapi obatnya pelan-pelan dikurangin gitu ya, sampai akhirnya dia bisa bangkit dan bisa sembuh seperti sedia kala. Tapi ada juga mungkin gangguan mental yang dia harus terus-menerus seumur hidup ya, kayak misalnya orang yang terkena skizofrenia ya, skizofrenia yang udah parah sekali gitu ya, dia kemungkinan perlu meminum obat itu sampai dia meninggal gitu ya, untuk menstabilkan ya hormon-hormon produksi hormon di otak yang berlebih ya, seperti itu. Gitu ya, agak kira-kira cukup dipahami? Iya Bu, baik Bu. Paham. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Atau bisa lanjut? Oke, saya share screen. Sebentar, sebelum di share screen, ini harus disetting dulu. Oke, bisa kelihatan ya. Baik, bab 4 ini kita akan bahas tentang konduksi neural dan transmisi sinaptik ya. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin ada istilah-istilah kimiawi yang mungkin agak berat ya. Dan sebenarnya mungkin kita nggak harus tahu secara mendetil. Kalaupun mau tahu silahkan gitu ya, diperdalam lagi gitu. Tapi yang penting dalam materi ini kita jadi tahu bagaimana sih neurotransmitter itu diproduksi di dalam otak kita gitu ya, dan kemudian prosesnya seperti apa, dan kemudian apa sih fungsi dari neurotransmitter ya, dan apakah di dalam sistem syaraf kita itu cuma ada neurotransmitter atau ada zat lain ya, atau molekul bukan molekul ya pokoknya zat kimiawi lain ya yang aktif gitu ya. Ini mungkin kalau ada yang punya bukunya silakan dibaca lebih mendalam di bab 4 ya, tentang judulnya konduksi neural dan transmisi sinaptik. Jadi di sini diawali dengan studi kasus The Lizard. Maksudnya katanya sih lizard itu kaku ya badannya. Saya juga nggak pernah tahu ya. Mungkin yang lebih paham tentang lizard atau apa bahasa Indonesianya? Lizard. Cicak. Bukan cicak. Apa ya? Apa ya? Mirip, tapi biasanya dia di pohon hijau gitu warnanya, atau bisa mengikuti warna pohon. Kadal bukan Bu? Nah, kadal betul. Kadal ya, the lizard. Nah, ini ada satu tokoh namanya Roberto de Orta ya, laki-laki 60 tahun. Dia itu mengalami tremor dan kesulitan bergerak ya. Jadi otot-ototnya kaku, dia sulit untuk melakukan gerakan spontan atau melakukan gerakan yang lamban dan disengaja. Ya. Ketika dipelajari ya kasus ini, ternyata substantia nigra ya, tadi ada di salah satu bagian di otak kita mati tanpa diketahui penyebabnya. Dan substantia nigra ini ya adalah neuron penghasil neurotransmitter yang disebut dengan dopamin. Ya, kalau tadi kita tahu bahwa orang yang skizofren itu punya dopamin yang berlebih.
Nah, kebalikannya kalau dia nggak punya dopamin, nggak ada neuron yang penghasil dopamin, maka dia akan mengalami tremor, sulit bergerak gitu ya, atau salah satu penyakit Parkinson namanya. Ada yang pernah dengar ya penyakit Parkinson? Pernah, Bu. Ya, salah satu petinju terkenal itu katanya terkena penyakit Parkinson ya. Ada yang tahu? Muhammad Ali. Ya, betul, Muhammad Ali ya. Muhammad Ali itu ternyata punya penyakit seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita coba bahas tentang anatomi eksternal neuron ya. Kalau tadi kita belajar tentang otak secara keseluruhan, maka sekarang kita belajar tentang sel syarafnya, ya, bagian kecilnya, ya, neuron. Nah, ini ada badan sel, ya, membran selnya ada di sini, ya. Lalu ada dendrit. Dendrit itu kayak semacam apa namanya ini akar-akar kayak gini ya bentuknya. Lalu ada akson hillock, ya. Akson hillock ini bagian yang bagian apa namanya badan sel yang menuju ke akson, ya. Nah ini namanya akson. Akson itu mungkin kalau yang kata-kata yang paling enak apa namanya paling gampang diingat mungkin ini kakinya si neuron ya, kakinya neuron itu aksonnya. Lalu ada mielin. Mielin itu bagian yang apa namanya yang bagian yang merupakan lemak ya, lemak yang menutupi akson ya. Lalu ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini yang bagian akson yang tidak tertutup lemak. Lalu ada button. Button itu kancing ya. Button itu kancing biasanya ada di ujung-ujung sini nih. Bentuknya seperti kancing dan disinilah terjadi proses sinapsis ya. Atau dikeluarkannya neurotransmitter. Jadi si neuron itu kan tadi penghasil neurotransmitter ya, dia berada di ujung-ujung sini dan pertemuan antara si button ini ya ada celah ya, celah ruang di mana si button ini bertemu dengan neuron yang lain ya untuk dia bisa berkomunikasi dan itulah disebut dengan sinaps. Lalu ada bagian anatomi internal neuron nih di halaman 72 ya. Ada retikulum endoplasmik ya, sitoplasma, ribosoma namanya, badan Golgi, nukleus, mitokondria. Hilang dia. Ya, mikrotubula, vesikel sinaptik dan neurotransmitter. Coba saya cek bisa enggak ya? Koneksinya tidak stabil katanya. Stop sharing dulu. Bentar ya. Ini kalau di bagian-bagian apa namanya di modul ya dijelaskan ini fungsi-fungsinya ya di tadi bagian dalam neuron itu ya. Coba kita cek di sini. Oke. Bentar, dia ternyata dia off. Kita bisa lagi ya. Oke, di sini ya ada bisa kelihatan nggak ya? Di sini ada retikulum endoplasmik ya, sistem selaput yang terlipat di dalam badan sel, ya ada perlipat-lipat gitu ya di dalam badan sel.
dan bagian-bagian kasar yang memiliki ribosoma yang berperan dalam sintesis protein. Ya, kita tahu bahwa protein itu adalah zat yang sangat penting buat kerja otak kita gitu ya. Makanya orang-orang dulu sering menyuruh kita untuk makan protein, terutama ikan ya. Orang Jepang ya sukanya sushi sashimi gitu ya, karena memiliki protein yang tinggi ya. Bagian lembut tanpa ribosoma berperan dalam sintesis lemak ya. Jadi kita juga membutuhkan lemak ternyata di dalam otak kita ya. Kita tahu juga tadi bahwa sel-sel syaraf itu ada bagian-bagian yang dilapisi oleh lemak gitu ya. Lalu yang kedua nukleus ya. Nukleus itu adalah struktur badan sel berbentuk bola berisi DNA. Jadi di setiap sel di dalam otak kita itu, di dalam setiap sel neuron ternyata dia punya nukleus juga ya, yang isinya adalah DNA. DNA itu adalah tempat yang merekam sifat-sifat atau mungkin juga dulu mungkin ya memori-memori nenek moyang kita gitu ya, terutama ayah dan ibu kita sih ya. Makanya ini sangat penting sekali kalau ada di sini yang udah jadi calon ibu ya, lagi hamil muda, di awal-awal kehamilan itu perlu sangat memperhatikan gizinya, karena tempat terbentuknya otak ya, saat terbentuknya otak itu pertama kali terbentuk ya, kepala kita pertama kali terbentuk sebelum akhirnya baru membentuk bagian-bagian tubuh yang lain. Lalu mitokondria adalah tempat-tempat pelepasan energi aerobik yang mengkonsumsi oksigen ya, untuk membuat kita bisa berpikir ya. Kemudian sitoplasma adalah cairan internal sel yang bening ya, di dalam di dalam membran sel itu ada sitoplasma. Ribosoma adalah struktur seluler internal, berbagai protein disintesiskan ya. Ribosoma berlokasi di retikulum endoplasmik. Ada badan Golgi juga ya, sistem membran yang membungkus molekul dalam vesikel. Jadi nanti ya vesikel ini termasuk juga yang sarana untuk membungkus neurotransmitter ya. Lalu mikrotubula ya, mengangkut bertanggung jawab untuk pengangkutan cepat ya berbagai bahan ke seluruh neuron ya. Ini juga termasuk mikrotubula itu juga termasuk yang mentransportasikan antara neurotransmitter yang diproduksi di membran sel ke bagian ujung tadi ya, button tadi ya. Lalu vesikel sinaptik adalah bungkus membran berbentuk bola yang menyimpan molekul-molekul neurotransmitter yang siap dilepaskan ke sinaps yang berdekatan. Lalu yang terakhir ada neurotransmitter adalah molekul-molekul yang dilepaskan oleh neuron-neuron aktif dan mempengaruhi aktivitas sel lainnya. Di sini yaitu bagian-bagian dalam sel itu ya. Kemudian kita masuk lagi ke Oke. Oke, kita masuk ke PPT lagi ya. Tadi kalian bisa baca sendiri nanti di modul. Ini jenis-jenis neuron, bentuk-bentuk neuron itu ternyata macam-macam gitu ya. Kalau diteliti ya, ini hebat sekali ya, meneliti itu dipisahin satu-satu gitu ya, neuron-neuron di dalam otak kita gitu. Dan akhirnya mereka menemukan ada minimal ya, ada 4 macam jenis neuron, yaitu unipolar, bipolar, multipolar, dan interneuron multipolar ya. Jadi kalau unipolar itu neuron unipolar itu yang kakinya satu ya, kakinya di sini satu, terus kan di sini nggak ada nggak ada cabang-cabang gitu ya. Nah kemudian kalau yang bipolar itu ada 2 ya. Kemudian ada kalau multipolar itu mungkin ini kaki yang panjang satu tapi dia punya cabang-cabang di sini ya. Yang tentu di sini juga banyak buttonnya ya di sini. Lalu ada interneuron multipolar ya. Ini dia nggak punya kaki yang panjang tapi hanya memiliki button yang banyak ya. Seperti itu.
Lalu ini lambat sekali. Nah, kemudian di dalam otak kita ternyata bukan cuma ada sel neuron, tapi ada juga yang disebut dengan sel glia. Ya, sel glia ini baru banyak diminati untuk diteliti ya beberapa puluh tahun terakhir gitu ya. Kenapa? Ternyata sangat penting sekali untuk mengefektifkan kerja neuron ya di dalam otak kita. Ya. Selain di sini jenis-jenis sel glia, yang pertama ada oligodendrosit ya, sel glia yang membungkus akson beberapa neuron sistem secara pusat, ya berarti adanya kebanyakan di otak kita ya, kaya dengan mielin dan mielin sheath. Ya, mielin itu kan tadi lapisan lemak ya, mielin sheath berarti ada pembungkusnya gitu ya. Kemudian sel-sel Schwann, suatu segmen mielin, punya satu segmen mielin dan berfungsi sebagai pemandu regenerasi aksonal setelah terjadi kerusakan. Kita tahu bahwa akson itu kan kakinya si neuron ya, atau syaraf. Kalau misalnya di dalam pada akson itu terjadi kerusakan, maka si sel-sel Schwann ini yang berfungsi untuk memandu regenerasi. Kita cek ini seperti ini ya. Mereka kerjanya didukung oleh si sel glia ini. Ya. Lalu mikroglia ini lebih kecil dari glia yang lainnya, merespon cedera atau penyakit dengan menggandakan diri ya, menelan puing-puing seluler dan muncul respon inflamatorik. Jadi kalau misalnya kita luka itu kan kadang-kadang ada lebam gitu ya di dalam kulit, atau misalnya kalau lukanya berdarah biasanya ada di bagian tubuh yang lain ya, itu ada misalnya ada nanah gitu ya, yang kalau menurut ilmu kedokteran itu sel-sel darah putihnya itu berusaha untuk membantu menyembuhkan luka, mematikan bakteri gitu ya atau virus yang masuk melalui luka tersebut gitu ya. Nah, ternyata di dalam otak kita juga ada mekanisme seperti itu, dan ini dilakukan oleh mikroglia ya. Inflamatorik itu kayak lebam ya, saya lupa namanya. Jadi kayak misalnya kalau luka terus kan jadi lebam gitu, jadi ungu ya, terus lama-lama dia akan menghilang gitu ya, kalau udah lama udah sembuh ya. Nah, kemudian astrosit adalah sel glia terbesar yang berbentuk seperti bintang. Fungsinya mengirimkan dan menerima sinyal dari neuron dan sel-sel glia lainnya, mengontrol pembentukan dan pemeliharaan sinapsis ya di antara neuron-neuron, mengatur aktivitas neural, sama berpartisipasi dalam sirkuit-sirkuit glial ya. Jadi di sini memang kita melihat fungsi mereka itu sangat besar sekali untuk mendukung kerja-kerja dari neuron. Ada yang ngasih makan gitu ya, ada yang menjaga kesehatannya neuron gitu ya. Kemudian pemeliharaan sinapsis di antara neuron-neuron gitu, itu semuanya dilakukan oleh sel glia. Nah, ini bagian tersulitnya ya karena ada hubungannya sama kimia ya. Bagaimana neuron bekerja ya? Karena di situ ada membran potensial ya, resting membran potensial. Jadi membran potensial itu adalah perbedaan cas atau muatan listrik di antara di dalam dan di luar sel neuron ya. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita, di dalam syaraf kita itu ternyata bukan cuma reaksi-reaksi kimiawi aja yang terjadi, tetapi juga ada reaksi listriknya gitu. Dan reaksi listriknya ini yang mendorong ya terjadinya reaksi kimiawi sehingga akhirnya neurotransmitter itu keluar dan mempengaruhi sel syaraf yang berikutnya ya, atau pos pos, kalau pre ada pos ya. Jadi kalau sel syaraf yang mengeluarkan neurotransmitter itu namanya nanti ada yang pre, tapi kalau yang menerima itu biasanya namanya pos ya. Nah, resting membran potensial ya. Jadi ketika di dalam neuron yang steady potensial dalam neuron yang minus 70 milivolt dibandingkan di luar neuron ya. Atau lebih kecil ya, konsentrasi listriknya lebih kecil ya, dan ini menyebabkan neuron itu terpolarisasi ya.
ion-ionnya. Ya, jadi ada ion yang positif dan negatif ya, seperti kita lihat di gambar ini. Ternyata di dalam neuron itu ada klorida, natrium gitu ya. Ada yang A ini protein gitu ya. Ada kalium juga ya. Itu kalau misalnya belajar, saya juga udah lupa ya karena udah lama banget ya waktu SMA belajar kimia ya, nama-namanya meskipun mungkin masih sedikit-sedikit ingat ya. Kalium itu disebut juga potasium ya. Kalau yang A ini positif, A minus itu proteinnya. Kemudian ini ada 4 faktor yang menyebabkan terdistribusinya ion bermuatan positif dan negatif ya di dalam badan sel, di dalam sel neuron ya. Pertama, gerakan random ya, ion-ion dalam jaringan neural bergerak random secara konstan dan dalam gerakan acak, terdistribusi secara merata, dan lebih memungkinkan menurunnya gradien konsentrasi daripada menaikkannya. Lalu ada juga tekanan elektronik juga ya, berarti ada tekanan cairan ya, cairan yang mengandung elektrik juga ya. Setiap akumulasi muatan listrik positif atau negatif akan dibuyarkan oleh kegiatan tolak-menolak antara muatan listrik yang sama di daerah itu dan kegiatan tarik-menarik di daerah yang lain. Di sini, ini mungkin nggak terlalu ini ya. Nah, ini bagaimana neurotransmitter itu bisa keluar ya. Di sini neurotransmitter adalah bahan-bahan kimia yang ditembakkan di terminal button ya, tadi di button itu oleh neuron-neuron. Dan neurotransmitter ini berinteraksi dengan molekul-molekul reseptor khusus pada membran neuron reseptif ya. Tujuannya pada membran neuron reseptif tujuannya di sepanjang sirkuit tadi ya. Kayak misalnya saraf itu kan saling berhubungan ya, saling mengikat gitu. Bukan mengikat sih, sebenarnya saling berkomunikasi dengan sinaps itu. Dan dia ada jalur-jalurnya gitu, kayak misalnya jalur visual, otak visual ya tadi, lobus oksipital, jalur otak auditori gitu, jalur otak sensori motorik gitu ya. Itu semuanya ada salurannya masing-masing gitu ya. Nah, di sini neurotransmitter itu kan tadi keluar ya dari presinaptiknya gitu ya, dari neuron presinaptiknya. Nah, kemudian efeknya itu bisa terjadi 2 hal, yaitu depolarisasi membran reseptif ya, neuron yang reseptifnya itu akan mengalami depolarisasi ya, sehingga mengakibatkan EPSP ya, excitatory postsynaptic kepanjangannya saya lupa, tapi di model ya silakan nanti dicari sendiri ya. Nah, di sini meningkatkan kemungkinan neuron menembak ya. Atau yang kedua, terjadinya hiperpolarisasi membran reseptor ya. Jadi ada hiperpolarisasi ya yang mengakibatkan terjadinya IPSP atau inhibitory ya. Kalau excitatory itu kan dia semakin excited ya, mungkin kalau kita lebih bersemangat untuk meneruskan pesan-pesan dari neuron sebelumnya. Tapi kalau yang IPSP, inhibitory itu kan namanya menghambat ya, inhibitory, sehingga dia tidak meneruskan pesan-pesan itu ke neuron berikutnya ya. Ini penguatannya ya, depolarisasi, terjadi IPSP, meningkatkan kemungkinan neuron menembak ya. Jadi informasinya ditembakkan lagi ke neuron berikutnya, atau terjadi hiperpolarisasi atau IPSP yang memungkinkan menurunkan kemungkinan neuron menembak ya. Nah, transmisi potensial postsinaptik ini ada 2 karakteristik penting ya. Yang pertama cepat dan instan ya. Kemudian dekremental. Jadi mereka semakin berkurang kekuatannya berjalan sepanjang neuron ya. Mungkin kita bisa ngelihat ini sebentar. Mudah-mudahan bisa ya lihat film ya, karena komputernya agak lambat. Kalau enggak nanti kalian lihat sendiri di ini.
Dia nggak mau edit nih, bisa. Apa bisa kelihatan? Bisa terlihat? Bisa Bu, bisa. Halo, yuk. Iya, jadi ya maaf. Baik, nanti filmnya ini aja ya, sendiri aja ya dilihatnya. Mudah-mudahan bisa lebih paham ya tentang apa transmisi sinaptik ya. Baik, Bu. Iya, karena lambat sekali. Oke, kita lihat lagi. Oke. Baik. Saya ini lagi ya. Di sini soalnya internetnya, internet connection-nya unstable ya. Tapi ini kayaknya karena laptopnya ya. Harus sudah diganti yang baru. Baik, ya kita lanjutkan. Nah, tapi di film itu ya nanti kalian akan belajar tentang bagaimana apa namanya sinaps itu ya atau neurotransmitter itu bekerja ya atau keluar ditangkap oleh neuron yang lain. Nah di sini ada integrasi potensial postsinaptik ya. Ada penambahan atau penggabungan sejumlah sinyal EPSP dan IPSP yang menjadi sinyal keseluruhan. Ya, dengan dua cara, ada overspace dan overtime, ya, dari ruang ke ruang dan dari overtime. Jadi ada sinaps yang dia itu fungsinya untuk EPSP atau excitatory, ada neuron yang dia itu fungsinya mengeluarkan neurotransmitter yang EPSP, ada neuron yang menghasilkan IPSP gitu. Nah, kedua neuron ini bisa saling meniadakan, ya. Atau mana yang lebih kuat gitu ya, neuron yang menghasilkan EPSP atau IPSP ya. Seperti itu ya. Contohnya misalnya kalau saya suka ngasih contoh seperti ini ya. Jadi mungkin kalian di sini belajar sama-sama gitu barengan ya. Kemudian ada yang konsentrasi sekali gitu ya sehingga bisa menangkap apa-apa yang disampaikan oleh dosen dengan baik. Ada juga yang dia itu sedang kalut ya, maksudnya sedang banyak pikiran, stres dengan kerjaan segala macam sehingga apapun yang dikatakan oleh dosen tidak masuk ke dalam otaknya.
Ya mungkin ini seperti APSP dan IPSP gitu ya. Kalau APSP mungkin hormon-hormon yang tadi ya yang membuat dia happy, kemudian juga yang membuat dia bisa konsentrasi itu memberikan excitatory-nya gitu, membuat ya mengeluarkan neuron-neuron yang sehingga membuat neuron possinaptiknya itu mengalami excitatory gitu, semangat gitu. Tapi kemudian kalau yang satu lagi mungkin dia ada IPSP gitu ya, ada inhibitory gitu di dalam proses ketika belajarnya itu gitu, sehingga dia menjadi lesu, nggak terlalu semangat gitu ya, seperti itu. Dan ini sangat erat kaitannya dengan sistem limbik kita gitu, dengan emosi kita. Nah, ini mungkin nanti kalian bisa nggak usah terlalu di ini ya. Nah, transmisi sinaptik itu prosesnya seperti apa sih ya? Bagaimana caranya sampai neurotransmitter itu keluar? Ya, di sini ada struktur sinapsis ya. Tadi bagian-bagian otak, bagian-bagian neuron ya, terutama internalnya. Kemudian sintesis, ada proses packaging ya. Kalau kita jadi distributor di sebuah toko, kita pakainya sebelum dikirim ke tempat lain biasanya kita di package dulu ya kan. Ada yang suka, mungkin ada yang suka mesen di all shop ya, di Shopee atau di Tokped gitu ya, itu biasanya packagingnya banyak ya, toko-toko yang menerima pesanannya. Kemudian mengangkut molekul-molekul neurotransmitter itu ke button ya. Lalu ada proses pelepasan molekul-molekul neurotransmitter, ada aktivasi reseptor oleh molekul-molekul neurotransmitter. Lalu setelah neurotransmitter itu bekerja, ditangkap oleh postsinaptik neuronnya, lalu terjadi reuptake ya, degradasi enzimatik dan daur ulang molekul-molekul neurotransmitter. Jadi kita mungkin bahas satu-satu. Struktur sinaps ya, komunikasi antar neuron terjadi sepanjang sinaps ya. Lalu molekul-molekul neurotransmitter dilepaskan pada batan ke celah-celah sinaptik ya, ini kita udah bahas tadi, sehingga terjadi APSP dan IPSP di neuron-neuron lainnya dan mengikatkan diri pada membran postsinaptik mereka, si neurotransmitternya ya, mengikatkan diri pada membran postsinaptik mereka. Nah, di sini ada directed synapses nih, jadi ada sinaps yang dia itu ketika terjadi pelepasan neurotransmitter, maka itu akan langsung masuk ke neuron yang berdekatan dengan dia gitu. Jadi itu makanya directed synapses. Tapi ada juga yang namanya non-directed synapses. Ya, non-directed synapses itu ketika terjadinya pelepasan neurotransmitter, ternyata dia ligannya atau reseptornya itu jauh dari tempat presinaptiknya gitu. Neuron yang penghasil neurotransmitter itu. Jadi dia harus jalan-jalan dulu gitu ya, jauh ke bagian otak yang lain, akhirnya terjadi non-directed sinapsis ya. Jadi emang kayak kunci sama knop pintunya gitu ya, knop pintu. Kunci sama tempat lubang kuncinya gitu ya. Ada ya, nggak semua kunci itu cocok ya. Kunci itu harus ada di lubang kunci yang tepat supaya dia bisa membuka atau bereaksi gitu ya neurotransmitternya. Nah, sintesis, pembungkusan dan pengangkutan molekul-molekul neurotransmitter ya. Jadi molekul neurotransmitter ada yang besar, ada yang kecil ya. Neurotransmitter yang kecil biasanya disintesiskan dalam sitoplasma terminal buttons, di ujung ya, di ujung di buttonsnya, di package dalam synaptic vesicle oleh kompleks Golgi yang berada di button tersebut ya. Dan kalau neurotransmitter yang besar, dia adalah neuropeptides atau neuropeptida yang merupakan protein yang pendek, dan biasanya dibungkus dalam vesikel atau kompleks Golgi, diangkut oleh mikrotubula ya ke terminal button dengan kecepatan 40 cm per hari. Dia adanya di badan sel ya, di badan sel syaraf, bukan di button. Kalau button itu untuk neurotransmitter yang kecil. Kalau yang besar-besar adanya di badan sel. Nah, banyak neuron berisi dua neurotransmitter, sebuah neuropeptida ya atau neurotransmitter besar dalam vesikel besar dan neurotransmitter molekul kecil dalam vesikel yang lebih kecil ya. Yang ketiga, setelah di package ya,
ada pelepasan molekul-molekul neurotransmitter tersebut. Prosesnya ini disebut dengan eksositosis, ya. Ini tadi prosesnya udah kita bahas, ya, nggak usah terlalu di ini. Kemudian yang keempat, aktivasi reseptor oleh molekul-molekul neurotransmitter, ya. Begitu dilepaskan, molekul-molekul neurotransmitter menghasilkan sinyal-sinyal di neuron possinaptiknya, ya, dengan meningkatkan diri pada reseptor dalam membran possinaptik, ya. Dan setiap reseptor adalah sebuah protein yang berisi tempat-tempat pengikat untuk neurotransmitter tertentu. Molekul yang dapat mengikatkan diri pada molekul lain disebut dengan ligan. Ya. Di sini mungkin nanti akan diperjelas kalau lewat film, ya. Ini contohnya seperti ini. Ini ada elektrikalnya, ya, reaksi elektriknya, ada reaksi kimiawinya, ya, chemical synapses, ya. Jadi kalau elektrik sinapsis atau reaksi elektriknya itu dia akan mendorong terjadinya reaksi kimiawi, ya, seperti itu. Lalu, bentar ya, menghilang dia gambarnya. Bentar. Sampai sini apa ada pertanyaan? Kira-kira bisa dipahami? Itu yang barusan gambar apa ya Bu? Grafik apa yang hilang? Bentar ya. Ini dia namanya gambarnya tuh hilang itu Oh, di tentang komputernya. ya, tentang Di pergerakan. komputernya emang hilang dia. Kalau lambat begini, ya. Ibu izin mic-nya belum nyala, Bu. Maaf. Iya, di sini setelah neurotransmitter tadi ditangkap oleh possinaptik neuronnya, ya, dia ternyata langsung ditarik lagi, ya, melalui proses reuptake, ditarik lagi ke presynaptic neuron, ya, ke neuron sebelumnya, neuron yang mengeluarkan dia, gitu, ya. Nah, ini ditarik kembali dalam presynaptic buttons oleh mekanisme transporter. Lalu yang kedua terjadi enzymatic degradation, ya. Kalau tadi ada yang di reuptake, yang neurotransmitter yang lain dipisahkan, ya, sinapsis oleh aksi enzim protein yang menstimulus, ya, terjadinya dan menghambat reaksi biokimiawi lebih lanjut, ya. Jadi udah kerjanya udah selesai, gitu, ya. Jadi harus nggak boleh diterusin lagi, dia nggak boleh terus mempengaruhi si neuron possinaptiknya, gitu, ya. Jadi ya intinya mereka ditarik ulang, didaur ulang, gitu, ya, untuk bekerja lagi berikutnya, ya. Sebenarnya kita jadi kalau saya tuh jadi mikir, ya, setelah membaca ini, kalau misalnya proses kita
menghafal ya, menghafal satu materi, menghafal pelajaran gitu ya, itu sebenarnya terjadi apa namanya, pelepasan neurotransmitter yang berulang-ulang ya di dalam otak kita, sehingga akhirnya eh, apa semakin kuat gitu ya ikatan antar neuron itu, sinapsnya tuh semakin kuat antar neuron ya. Jadi makanya kenapa kalau misalnya kita ingin mempelajari sesuatu itu harus diulang-ulang terus gitu ya, nggak boleh cuma sekali gitu. Kalau enggak ya dia akan menghilang gitu ya, sinapsnya ini tidak akan bekerja dengan baik lagi gitu. Atau malah mungkin sel-sel neuronnya ya yang tadinya menyimpan materi hafalan kita itu akhirnya jadi mati gitu karena lama nggak dipakai ya. Kita kan kalau misal pelajaran-pelajaran SMA gitu ya, apalagi udah matematik udah hilang semua gitu, matematika, fisika, kimia gitu yang dulu pernah dipelajari itu udah hilang semua karena memang nggak pernah dipakai gitu kan. Jadi sel-selnya mungkin mati ya. Kan kita punya mekanisme pemangkasan ya, pemangkasan otak ya, pemangkasan sel-sel otak. Ini mungkin nggak perlu ya sel glia ini tadi udah dipelajari. Nah sekarang kita bahas sedikit lebih mendalam ya tentang neurotransmitter. Di sini neurotransmitter adalah pembawa pesan yang zat kimia otak yang membawa pesan yang memudahkan sel-sel otak bisa saling berkomunikasi dengan antar sel lainnya gitu ya. Dan setiap pemikiran, persepsi kita, memori kita ya, perilaku manusia itu melibatkan proses kimiawi otak yang bernama neurotransmitter ini. Ya, jadi semua apapun yang dilakukan oleh kita itu sebenarnya hasil ya neurotransmitter ya, hasil komunikasi otak kita, sel-sel otak kita gitu ya. Saat kita teringat peristiwa tertentu, otak kita akan melepaskan neurotransmitter yang sama dengan yang dilepaskannya saat peristiwa itu terjadi. Ya, makanya ini kalau misalnya orang yang terkena PTSD gitu ya, misalnya ada mungkin pernah terjadi gempa gitu, terus setiap kali dia mendengar suara yang keras ya, seakan-akan suara gempa itu langsung reaksinya itu jadi sama gitu, karena neurotransmitter itu melepaskan sel-sel otaknya melepaskan neurotransmitter yang sama dengan waktu dia pernah mengalami kejadian itu pertama kali ya. Nah kemudian ada 3 golongan neurotransmitter kecil konvensional, ada asam amino, monoamin, asetilkolin. Kalau orang kedokteran ini mungkin udah biasa ya makan kayak gini-gini. Nah, neurotransmitter asam amino berada di sebagian besar directed synapses ya, tadi sinaps yang langsung gitu ya, beraksi dengan cepat di sistem syaraf pusat, adanya di sistem syaraf pusat kita. Itu contohnya namanya aspartat, glisin, GABA ya, gamma aminobutyric acid. Sedangkan neurotransmitter monoamin sebagian besar berlokasi di batang otak ya, ada dopamin ya, ini yang sering kita sebut-sebut, epinefrin, norepinefrin ya, serotonin. Lalu ada juga yang namanya asetilkolin ya, yaitu neurotransmitter di neuromuscular junction atau ruang antara neuromuskular di otak kita ya, di banyak sinapsis di sistem syaraf otonom dan di beberapa bagian sistem syaraf pusat. Ada juga di sistem syaraf otonom ternyata. Jadi di dalam tubuh kita ya, di organ-organ tubuh kita. Lalu ada neurotransmitter tak konvensional. Di sini diproduksi dalam sitoplasma neural ya, dan dengan segera menyebar ke sepanjang membran sel ke dalam cairan ekstraseluler, kemudian ke dalam sel yang berdekatan ya. Contohnya di sini adenocannabinida ya, atau THC yang merupakan unsur psikoaktif utama marijuana. Marijuana ini sebenarnya kalau di dalam otak kita tuh dihasilkan secara alami gitu ya, terutama untuk melawan rasa sakit ya. Cenderung dilepaskan dari dendrit dan badan sel, sebagian besar efek mereka cenderung pada neuropresinaptik atau menghambat transmisi sinaptik selanjutnya. Ya. Lalu ada 4 neurotransmitter yang sering sekali disebut-sebut ya untuk meningkatkan tingkah laku kita. Yang pertama tadi dopamin, berhubungan dengan kesenangan, motivasi, keunggulan atau prioritas, pengatur perangsang di dalam otak. Nah dopamin ini termasuk juga memiliki peran yang sangat penting dalam sistem reward ya di dalam otak kita ya. Reward itu maksudnya ketika kita melakukan sesuatu
yang menyenangkan, maka si dopamin ini keluar, ada rewardnya gitu. Dan kita jadi happy, jadi merasa semangat gitu ya untuk melakukan itu kembali. Dan dopamin ini biasanya kalau untuk misalnya untuk anak-anak ya, kita kasih pujian, kita kasih pelukan, itu dopaminnya keluar, ya. Tapi juga kalau misalnya untuk orang dewasa ya, misalnya kita melakukan hobi kita ya, nonton film, mendengar lagu, itu mungkin juga terjadi dopamin ya, keluarnya dopamin ya. Lalu serotonin berhubungan dengan kebahagiaan, anti cemas, kelenturan, dan penenang. Ini mungkin kalau misalnya kita habis berolahraga gitu ya, ini serotonin tuh keluar. Ya kita jadi lebih rileks gitu ya. Stresnya berkurang, makanya salah satu obat stres itu adalah olahraga ya. Lalu gamma ya, ini neurotransmitter penghambat yang menenangkan atau membantu mengendurkan ketegangan otak. Dan endorfin ya berhubungan dengan kesenangan dan penghilang rasa nyeri ya. Kadar kimia otak ya, di sini ada misalnya menentukan jenis emosi yang terjadi. Misalnya kalau cemas, norepinefrin yang tinggi dan GABA-nya rendah. Kalau depresi, serotonin rendah, ya hormon bahagianya rendah. Nah ini juga ada contoh-contoh ya, kayak misalnya asetilkolin. Nah ini kan yang dopamin ya. Dopamin ini sebagai inhibitori ya, atau penghambat ya. Dia akan menghasilkan pleasurable sensation ya, sensasi senang, terlibat dalam gerakan, atensi, belajar gitu ya. Nah kalau defisit akan mengakibatkan Parkinson tadi ya, si the orta yang kita bahas di awal ya kasusnya. Lalu kalau kelebihan akan terjadi schizophrenia atau terjadi drug addiction ya, atau pornographic addiction bisa juga ya. Ini drugnya obatnya yang saat ini dipakai untuk penderita Parkinson biasanya L-dopa atau kokain ya. Tapi kalau yang untuk schizophrenia biasanya dipakai antipsikotik ya, kemudian Thorazine ya. Di sini juga misalnya serotonin ya. Serotonin itu merupakan inhibitori juga. Dia itu mengatur mood ya, dan kondisi-kondisi emosi ya. Jadi kalau misalnya defisit, dia akan terjadi depresi, mood disorder ya, kayak bipolar ya, kalau orang yang kadang-kadang semangat, kadang-kadang ini ya, efek dari depresi tadi ya. Lalu autism ya, itu kalau kelebihan ya, ini ada obatnya kalau yang untuk depresi, Prozac, SSRIs. Tapi kalau autis ini belum ada ya obatnya. Nah, itu seperti itu. Endorfin juga ya, ini inhibitori, terlibat dalam persepsi rasa sakit dan adanya emosi yang positif. Kalau kekurangan, maka dia badan kita akan terasa sakit. Kalau kelebihan, badan kita tidak bisa memberikan warning yang tepat ya terhadap rasa sakit, atau ini artificial high apa gitu ya, kelihatannya terpotong ininya. Nah ini juga ada obatnya, kalau kekurangan opiates, kalau kelebihan naloxone. Nah mungkin ada obat-obat baru yang diperkenalkan ya di dunia kedokteran. Ya ini mungkin wilayahnya si psikiater ya. Kalau psikolog nggak pakai seperti ini, nggak boleh mengeluarkan obat untuk pasien ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu untuk pertemuan keempat ini. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Apakah cukup dopamin bisa kelebihan atau kekurangan? Nah ini tadi kalau dari kasusnya The Orta itu mungkin mirip sama Mike Tyson atau siapa? Muhammad Ali ya. Mike Tyson mah setelah Muhammad Ali. Nah ini kalau Muhammad Ali itu kan kasusnya karena dia sering mengalami benturan ya di kepala gitu ya. Kalau orang yang bertinju itu kan dia sering kena pukul gitu. Tadi salah satunya adalah si substantia nigranya itu tempat penghasil neurotransmitter dopaminnya tuh mati gitu ya. Tapi kalau kasus The Orta nggak diketahui penyebabnya. Ya, jadi mungkin bisa macam-macam gitu. Bahkan ada kemungkinan juga genetik juga ya.
biasanya penyakit-penyakit semacam itu ada unsur genetiknya, meskipun mungkin enggak semua terjadi, maksudnya keluar gitu karena unsur genetik itu. Nah, ya itu ya, biasanya penyebabnya juga macam-macam ya. Tanya Bu, Ya. kalau di apa namanya, kan sekarang udah banyak tuh orang yang supaya bisa tidur itu selain dari kita minum obat, ada yang seperti koyo ditempel di urat nadi atau semacam patch gitu Bu. Itu efek samping ada nggak sih Bu? Itu kan bukan obat yang diminum ya? Melalui saraf atau melalui seperti apa Bu? Wah, kalau itu saya masih kurang paham ya, apakah ada efek sampingnya atau enggak. Tapi itu efektif ya? Aku sih pernah lumayan Bu, ada ya sekiranya 15 menit berasa ada ngantuk sih. Ada perasaan ngantuk ya? Lebih cepat Karena dibanding kita minum obat Bu, obat tidur gitu ya, obat tidur. seperti sleeping ada kan kayak gitu, Herbalife kayak gitu. Iya, takutnya ketergantungan ada efek samping gitu, tapi kan itu yang Itu ditempel di obatnya dibeli di mana? Di bebas atau dari dokter? nggak dijual bebas juga sih, dari Dubai mereka, dari teman Oh, gitu. iya. Mungkin itu herbal kali ya? Herbal bukan? Misalnya Iya sih ya, obat-obatan kan ada tuh ya, herbal ya. takut. Maksudnya tuh karena dia nggak diminum di dalam, nempel di kulit, katanya pengaruh juga ya. Sensitivitas kita kulit itu bisa terpengaruh dengan saraf-saraf nggak sih Bu? Ya kalau di kulit kita itu kan sebenarnya ada lubang-lubang ya, yang mungkin dia bisa menyerap gitu ya, menyerap terutama zat-zat atau molekul-molekul yang mungkin lebih kecil daripada si lubang tadi gitu ya. Nah, mungkin itu perlu diteliti lebih jauh, itu apa gitu, obat apa dan Efek jadi ngantuk ke isinya otak apa tuh, jadi gitu. mikirnya pengen, aduh loyo ya ngantuk ya gitu. Gitu ya. Sebenarnya sih Iya. kalau untuk tidur itu kan penyebabnya harus dicari dulu kenapa dia nggak bisa tidur gitu. Ya kan, apa karena pikiran atau karena badannya kurang capek gitu ya. Pikiran Misalnya sih dari pastinya Bu, pikiran. pikiran ya. Eh, Nah, berarti pikiran itu kan perlu rileks gitu kan, perlu ada relaksasi gitu ya. Dan juga mungkin ada makanan-makanan tertentu yang membuat kita lebih mudah untuk tidur ya. Oh iya. Katanya sih nasi ya, nasi itu termasuk salah satu. Cuma kan nggak boleh makan sebelum tidur gitu. Makin bulat Ibu kalau nasi, iya sih. Bingung, paling juga minum susu tapi ya gemuk juga Bu, biar ngantuk. Nggak 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 terlalu bisa ngantuk juga. Nggak bisa, emang susah sih ya. Kebiasaan mungkin insomnia juga Oh gitu. iya Jadi iya. aku pakai itu sih. Sekarang mencoba pakai itu. Cuman nggak dipakai setiap hari, takut, makanya Bu mau tanya apakah bisa berpengaruh atau tidak gitu. Saya malah belum pernah tuh. Mungkin ada herbal ya atau ada Herbal. hal-hal yang alami, apa namanya, benda-benda alami ya yang bisa membuat kita lebih rileks gitu, Mhm. sehingga membuat kita bisa mudah tidur ya. Kalau tadi karena pikiran ya kan berarti harus ada relaksasi kan, berarti ada neurotransmitter tertentu yang harus ditingkatkan gitu Nah itu. produksinya gitu kan. Iya Bu. Nah Terima itu kasih Bu. perlu, iya mungkin perlu dicari sendiri ya, maksudnya Iya. bagaimana caranya supaya bisa rileks gitu. Ya, mengaji Bu, harusnya baca Ya, gitu harus ya. harus apa namanya, harus seimbang ya hidupnya ya, Betul, betul, biar betul. hatinya jadi lebih tenang gitu kan, seperti Iya itu. Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, memang salah satu hal yang penting juga ya, itu ya keseimbangan hidup itu ya, antara fisik kita, otak kita sama apa, unsur apa namanya, psikologis kita gitu. Ada lagi? Menjaga keseimbangan dopamin ya. Iya, tadi ya, kan dopamin itu kan bisa yang sifatnya alami ya, kayak tadi mungkin kita punya apa, hobi yang membuat kita rileks gitu ya, membuat kita senang, happy gitu ya. Atau mungkin juga yang dari apa namanya, eee,
hubungan antar misalnya pasangan gitu, pelukan dari pasangan ternyata juga efektif juga meningkatkan dopamin juga gitu ya. Nah nah itu juga, apa, hal-hal yang mungkin, kita berusaha untuk meningkatkan dopamin secara alami gitu ya. Nah, kalau misalnya, tetapi juga tadi makanya keseimbangan itu penting ya, keseimbangan hidup kita itu penting supaya, eee, meskipun ya pekerjaan kita banyak, ya pasti juga stres juga ya di tempat kerja gitu misalnya, banyak banyak sekali PR-PR yang harus dikerjakan ya, tapi, kita perlu tadi keseimbangan antara jiwa, raga ya, sama fisik kita gitu. Kalau misalnya kita, apa, dan terutama juga olahraga ya, yang bikin rileks itu ya, seperti itu. Nah ini amnesia ini juga tadi ya, apa, tadi kan pertanyaan sama, dari Mbak Astri juga sama ya, gimana caranya supaya nggak amnesia gitu ya. Nah, eee, apa namanya, Kalau kalau eee insomnia bukan amnes. oh amnesia, insomnia ya? Saya Amnesia insomnia itu saking lupa lupa. kalau amnesia Iya, lupa banyak sementara. lupa ya, maaf maaf maaf. Seorang yang mengalami amnesia, ya. Amnesia itu bisa terjadi karena beberapa hal ya, kayak misalnya ada kerusakan di otak ya, eee, atau juga mungkin ya, ada sistem, pelindungan diri ya, perlindungan diri ya, mekanisme melindungi diri ya, sehingga dia melupakan misalnya, hal-hal yang menyakitkan ya dari pengalaman-pengalaman di masa lalunya gitu. Nah itu mekanisme psikologis kita sebenarnya, sehingga kita lupa gitu ya, supaya nggak merasa sakit gitu dan bisa melanjutkan hidup dengan nyaman gitu ya. Tapi ada juga amnesia yang terjadi karena kerusakan otak. Ini juga nanti akan kita pelajari ya, salah satu dari efek kerusakan otak ya terutama, mmm, karena minuman keras gitu ya, itu juga, menjadi salah satu penyebab amnesia juga. Terus juga mungkin, kalau misalnya ada penyakit tua tuh ya, Alzheimer gitu ya, itu juga, menyebabkan terjadinya amnesia. Meskipun kalau, Alzheimer itu mungkin lebih, parah karena dia perlahan-lahan mulai mengurangi semua fungsi-fungsi di dalam tubuh kita gitu. Sampai akhirnya, dia penyakit terminal ya, sampai akhirnya meninggal, seperti itu ya. Jadi nanti akan kita bahas secara khusus ya, ada di bagian, kerusakan otak ya, amnesia ini. Oke, ada lagi? Cukup bisa dipahami ya, berarti fungsinya neurotransmitter itu seperti apa. Memang kita nggak banyak tahu, apa ya, paling, apa namanya, neurotransmitter yang terkenal aja yang sering berhubungan dengan psikologis ya. Tapi sebenarnya banyak juga neurotransmitter yang, sering juga, kalau di dunia kedokteran itu mereka dijadikan obat gitu ya, untuk, kecemasan gitu ya, kemudian, apa, menenangkan pasien yang mungkin detak jantungnya sangat cepat gitu ya. Itu biasanya ada dijadikan, dari zat-zat, kimia gitu. Dan memang, untuk membantu, otak kita untuk bisa bekerja, dengan baik ya, dengan apa ya, kadang-kadang gini, kalau misalnya, antara otak depan dengan otak depan kita, prefrontal cortex itu kan sebenarnya dia itu sebagai, pengontrol ya, pengontrol. Kayak misalnya kalau kita stres, berarti kan harus diseimbangkan tuh otak depannya gitu. Otak depan itu juga termasuk tadi ya, value ya, nilai-nilai, kemudian juga mungkin, salah satu yang bisa mengontrol, produksi hormon kortisol ya, itu juga ada, kerja dari otak depan. Makanya kalau misalnya kita, bagaimana, otak yang sehat itu gitu ya, otak yang sehat itu ternyata, antara otak emosi atau sistem limbik ya, dengan otak, depan itu, kerjanya 70-30 gitu. 70 itu otak depan, ya, yang rasional, kemudian juga berpegang pada value gitu ya, kemudian juga, apa namanya, empati ya, ada, eee apa, memperkuat rasa empati kita gitu kepada orang lain, dan emosi itu, porsinya 30%. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu juga porsinya harus 70-30 gitu, 70 otak depan, 30 otak emosi kita, gitu, seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi bagian otak yang fungsinya untuk menyeimbangkan gitu kerja-kerja di, seluruh bagian otak kita itu gitu ya, tapi saya lupa namanya, eee, ya nanti dicari dulu gitu ya.
Iya, Seperti itu. mengkilas barusan kata Ibu kan di dalam pergerakan otak yang sehat itu 30% untuk yang emosional, yang 70% untuk pergerakan yang lainnya keseimbangan. Itu ada alat nggak sih Bu yang supaya kita tahu hari-hari kita bisa mendeteksi otak kita nih kayaknya udah nggak bagus nih gitu. Jadi kita bisa mengkontrol diri atau apa? Ada nggak sih Bu sejauh ini gitu di yang bisa kita Dalam lakukan seperti teknologi apa? Mengkontrol itu supaya mengontrol tahu ya. itu kita rinciannya seperti itu ya, keseimbangan otak. Nah, sebenarnya ada tuh waktu saya ikut pelatihan ini ya neuroscience ya, ada pelatihan neuroscience oleh Dr. Amir Zuhdi. Dia tuh punya alat ukurnya gitu. Apakah otak kita bekerja dengan seimbang atau tidak gitu, atau berapa proporsinya berapa gitu ya. Dan itu kalau kita bisa mengukur ya akan baik sekali. Maksudnya apakah benar-benar kita bisa menyeimbangkan kerja-kerja otak kita atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari ya, karena alat itu kan mungkin kita nggak punya sekarang gitu ya. Eee, kalau untuk sehari-hari ya kita coba aja selalu tadi ya, mindfulness ya, mungkin istilahnya kalau dalam psikologi ya, mindfulness kita selalu berusaha untuk merenung gitu. Kira-kira saya tadi lebih banyak emosinya atau lebih banyak otak depannya gitu yang bekerja saat memutuskan sesuatu gitu ya. Kan kadang-kadang kalau pagi-pagi ya kita heboh gitu, apalagi mungkin ibu-ibu muda yang punya anak gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang emosi gampang tersulut gitu. Nah itu makanya mindfulness itu penting sekali ya, sering-sering kalau kalau dalam Islam mungkin ya kita makanya ada 5 kali sholat gitu ya, itu selalu untuk merenung gitu, di setiap waktu sholat itu gitu. Kira-kira saya tadi betul apa enggak ya gitu ya, keputusannya gitu ya, sikap saya benar apa enggak gitu ya, seperti itu. Jadi memang dan mungkin dia dikuatkan dengan mungkin ibadah mingguan gitu ya, ibadah bulanan gitu atau tahunan. Kalau tahunan kan mungkin Ramadan ya, itu sebenarnya salah satu cara untuk menyeimbangkan kerja otak kita gitu, seperti itu. Iya Bu, baik terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain dari teman-teman di sini? Cukup ya? Kalau nggak ada mungkin bisa ditutup. Tadi pertanyaan di chat udah kan ya? Oh ini ada. Nah ini ya, jadi tadi ya, kalau lagi stres, hipotalamus. Oh hipotalamus itu ini, rajanya hormon ya. Jadi dia yang menghubungkan antara kerjanya otak kita dengan hormon-hormon di seluruh tubuh. Ini ada hubungannya sama pertanyaannya Indra ya. Kenapa kalau sedang stres mempengaruhi ke fisik ya, mengakibatkan MAH ya. Nah, tadi ketika kita stres, maka ada di dalam otak kita tuh ada hormon kortisol, namanya hormon stres yang keluar gitu ya. Dan hormon kortisol ini akan mempengaruhi kerja-kerja hormon di dalam tubuh kita gitu. Kayak misalnya dia akan mempengaruhi hormon pencernaan sehingga meningkatkan produksi asam lambung ya. Kalau stresnya keterlaluan berarti kan asam lambungnya semakin meningkat juga. Itu juga ada hubungannya sama eh, apa namanya bagian hormon yang memicu jantung gitu ya, kemudian juga mungkin pernafasan ya. Kalau orang yang mungkin sistem pernafasannya lemah bisa jadi sesak nafas gitu ya ketika stres. Tergantung bagian mana dalam tubuh kita yang lemah, yang gampang diserang, yang gampang bereaksi gitu ya. Kalau misalnya perutnya yang lemah berarti reaksinya adalah sistem asam lambungnya meningkat pesat ya, karena hormon kortisol itu mempengaruhi kerja dari hormon-hormon di seluruh tubuh kita, seperti itu. Makanya sangat erat kaitannya ya kondisi tubuh kita ini. Termasuk juga kalau saya dengar ini referensinya sebenarnya dari radio gitu ya, dokter yang lagi cerita gitu ya. Kenapa orang yang orang yang bersedih ya karena misalnya ditinggal pasangan itu mempunyai resiko berapa kali lebih besar untuk terkena kanker ya. Karena memang hormon-hormon stres itu mempengaruhi sistem kerja di seluruh tubuh gitu. Dan makanya ini jadi mengerikan juga ya. Tapi kalau misalnya orang itu bisa mekanisme
psikologisnya ya, dia bisa menerima, bisa ridho gitu ya, sama takdir gitu ya, maka hormon-hormon bahagianya mungkin akan meningkat gitu ya, sehingga dia menjadi lebih tenang gitu ya, lebih bisa dan menghambat ya pertumbuhan sel-sel kanker tadi gitu, seperti itu. Makanya orang yang stres itu juga mudah terkena sel-sel kanker itu gitu. Mungkin itu ya. Udah kayaknya yang di chat itu, room chat nggak ada lagi pertanyaan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Silakan nanti rekamannya bisa diulang-ulang ya, supaya bisa lebih paham. Dan mudah-mudahan keluar di UAS ya. Ntar tambah stres lagi. Ya pokoknya seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau kita sebagai seorang calon sarjana psikologi kan harus tahu ya, kira-kira orang ini stresnya kenapa kena MAH gitu ya, karena ada hormon-hormon kortisol tadi yang bekerja gitu, seperti itu. Oke, baik, saya tutup ya kelasnya. Terima kasih banyak udah hadir. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. Bu, izin saya belum terabsen, Bu. Hah? Absen nggak Bu, ada. maaf, saya belum absen. Absen itu dari kuis ya. Ya, di forum dan kuis, karena kita bukan pertemuan wajib ini sebenarnya. Pertemuannya sunnah ya. Baik, Ibu, terima kasih. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.